Welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow di bawah ini, yukimon.tj. Wow, ada kasus baru yang menggemparkan warga dunia, termasuk yang ada di aplikasi TikTok. Yang gimana aku scroll dari atas sampai bawah, isinya tentang berita ini. Apakah kalian juga menemukan hal yang viral ini yang akan kita bahas di malam kali ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yap, kasus dari negara tetangga, yaitu dari Thailand, adalah kematian seorang artis yang bernama Teng Mo. Di negara Thailand ini, Teng Mo ini udah terkenal kayak, ya udah punya nama gitu. Dan pada saat berita ini menyebar di sosial media, termasuk di TikTok dan juga di Twitter, thanks too much buat teman-teman aku yang mempercayakan Yukita Horror untuk membahas kasus ini. Karena Yuki pribadi yakin banget kalian sudah ngelihat kasus ini dari channel-channel besar seperti dari Kanetsu Judge, dari Hirotada. Nah, dimana di situ kalian juga melihat yang versi lengkapnya. Tapi aku mau sekali lagi thanks too much buat kalian yang mau nge-request ini dan kalian ingin mendengar versi Yukita Horror. Jadi tak usah berlama-lama karena ini memang sangat menarik. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Banyak banget ketika aku melihat artikel ini atau mencari-cari artikel ini, itu banyak foto-fotonya yang sebenarnya nggak usah lah ya untuk dipost. Tapi aku yakin kalian juga sudah melihat dari berbagai sumber, karena memang fotonya sangat banyak yang menyebarluaskan. Sampai saja teman Yuki ketika melihat itu, dia langsung kayak histeris melihat kayak aduh kayak gitu. Teng Mo Nida ditemukan terapung di Sungai Chao Phraya pada hari Sabtu di tanggal 26 Februari tahun 2022. Jadi benar-benar baru banget kasusnya. Nah, tubuh Teng Mo Nida ditemukan 2 hari setelah ia dikabarkan terjatuh dari speedboat pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 malam. Jenazah dari Teng Mo ini ditemukan sekitar 1 km dari dilaporkannya ketika Teng Mo ini terjatuh dari speedboat tersebut. Tentu saja kepergian Teng Mo ini menjadi kabar duka yang sangat mendalam, khususnya untuk keluarga Teng Mo, untuk kerabat dekat Teng Mo, tak terkecuali oleh banyak fans. Apalagi ramai juga dikabarkan bahwa banyak sekali kejanggalan pada saat Teng Mo meninggal. Bahkan ibu kandungnya pun merasa ada yang ganjal dengan kecelakaan yang terjadi pada anaknya, yaitu Teng Mo Nida. Dan sebelum kita membahas tentang kasus kematian dari Teng Mo Nida ini, alangkah baiknya kita mengenal siapa itu Teng Mo Nida. Teng Mo Nida pernah membintangi film Ghost of Midnight, Love the 13, The Last Heroes. Ia juga pernah memerankan sejumlah drama series, di antara lain Nur Nai, Lee Run Juan, The Fallen Leaf, Bangkok Love Stories 2, Innocence, Bangkok Love Story, The Last Bus. Wanita cantik ini memiliki nama asli yaitu Nida Pacara Wirapong. Nama panggungnya adalah Teng Mo Nida. Nama panggilannya adalah Teng Mo atau Mo. Jadi alangkah baiknya kalau kita dalam bahasa Thailand, karena kayaknya umurnya lebih tua dari Yuki, kita memanggilnya Pimo. Dan benar, tanggal lahir dari Pimo ini adalah 13 September di tahun 1984. Usianya pada saat dia meninggal adalah umur 37 tahun dan dia berzodiak Virgo. Agama dari Pimo sendiri adalah agama Kristen. Seperti yang kita tahu, di Thailand itu kebanyakan adalah memeluk agama Buddhis. Tetapi Pimo ini adalah pemeluk agama Kristen. No rasis ya.
Tinggi Pimo sendiri adalah 168 cm dengan berat badan 47 kg. Dia mempunyai profesi sebagai penyanyi, aktris, dan juga model. Warna favoritnya adalah pink, dan dia adalah penyanyi atau aktor dari B5 dan juga Lee Dong-gun. Olahraga yang dia tekuni adalah berenang. Aku harap di sini kata berenang kalian garis bawahi, ya. Apakah kalian sudah mulai paham siapa itu Tengmo Nida? Oke. Di channel-channel besar mungkin banyak menyebutnya adalah Tengmo dan kalian juga mengenalnya adalah Tengmo, tapi di sini lebih gampangnya kita akan memanggil sebagai Pimo. Apakah dari profil Pimo sendiri kurang lengkap? Kalau menurut kalian gimana? Kalian kalau merasa kurang lengkap, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Next. Artis Thailand yang bernama Tengmo Nida ditemukan tak bernyawa oleh tim penyelamat di Sungai Chao Phraya dekat Dermaga Pibul Songkram 1 di Nonthaburi pada hari Sabtu di tanggal 26 Februari tahun 2022. Kejadian tersebut langsung menggegerkan masyarakat Thailand khususnya, tapi ini memang beritanya udah mendunia banget. Pimo ditemukan tewas usai dilaporkan jatuh dari atas speedboat pada hari Kamis 24 Februari di tahun 2022. Dayos Techo yang berusia 44 tahun, saudara laki-laki dari Tengmo Nida yang juga bergabung dalam operasi pencarian, membenarkan bahwa mayat itu adalah adik perempuannya. Tim penyelamat melakukan pencarian setidaknya kurang lebih selama 38 jam. Aku mau sorry dulu sebelumnya karena Yuki lebih banyak mencontek, karena ini memang banyak tahu sendiri kan ya, penulisan Thailand itu agak-agak susah, jadi kayak susah untuk dihafal. Oke, back to topic. Tim penyelamat dari Yayasan Ruam Katanyu melaporkan bahwa mayat itu ditemukan mengambang di sungai sekitar pukul 13.10 pada hari Sabtu 5 Maret di tahun 2022, sekitar 1 km dari tempat dia jatuh dari speedboat pada Kamis malam. Setelah ditemukannya mayat Pimo, jenazah kemudian dibawa ke dermaga tempat ibu Pimo, Panida Sirayut Tiotin yang berusia 67 tahun yang sedang menunggu saat itu. Seperti dilansir dari Bangkok Post, berdasarkan beberapa bukti, kematian Pimo diindikasikan merupakan sebuah kecelakaan. Jadi dikiranya itu pure kecelakaan. Pimo diduga terjatuh dari speedboat yang ditumpanginya. Aktris berusia 37 tahun itu merupakan salah satu dari 6 orang penumpang speedboat, termasuk manajernya Wisapat Pasir, Mano Mairat, dan Itsarin Ketik Jutasuk Sawat yang merupakan manajer Tengmo Nida. Rombongan tersebut tengah melakukan perjalanan dari jembatan Krung Thon di Bangkok ke jembatan Rama 7 di Nonthaburi. Pimo terjatuh dari kapal sekitar pukul 10 malam waktu setempat di dekat dermaga Pibul Songkram 1. Pimo terjatuh setelah dirinya tergelincir dari kapal saat hendak buang air kecil. Media Thailand saat itu melaporkan bahwa toilet di kapal tidak berfungsi dengan baik, sehingga aktris itu pergi ke bagian belakang kapal untuk buang air kecil. Nah, dilansir dari Bangkok Post pada hari Minggu 6 Maret 2022, setidaknya 29 saksi telah diperiksa terkait kasus tersebut. Laporan otopsi di situ melaporkan bahwa terdapat pasir, banyak pasir yang ada di paru-paru Pimo. Jadi bisa diperkirakan Pimo ini sebenarnya nggak bener-bener tenggelam. Dia kayak udah sempet ke atas buat menghirup udara atau oksigen gitu. Polisi Thailand menetapkan 2 dari 5 orang yang berada di speedboat sebagai tersangka atas kematian Pimo. Seperti yang diketahui bahwa artis Thailand ini kali terakhir berada di speedboat bersama 5 orang, termasuk manajernya sebelum dilaporkan tenggelam di Sungai Chao Phraya. Ibu dari mendiang Pimo juga tidak percaya bahwa kematian putrinya murni karena kecelakaan. Dia menduga bahwa seseorang telah tidak menyukai putrinya tersebut. Di sisi lain, manajer dan sahabat Pimo yang juga menaiki perahu tersebut jadi sorotan, lantaran tidak segera melaporkan hilangnya Pimo setelah kecelakaan terjadi. Banyak dari berbagai media bahwa ketika para tersangka ini ditanya, kenapa kamu tidak menolong Pimo waktu dia tenggelam, ada yang bilang bahwa ya udahlah, nanti aja nunggu kapal yang akan datang yang akan menolong dia. Ini temennya loh, ini kerabat kerjanya loh, ini sahabatnya loh.
Dan ada yang mengaku salah satu dari 5 ini aja tuh kayak nggak ada yang bisa berenang. Nggak mungkin ya sih? Pihak keluarganya baru mengetahui kematian si Pimo ini itu dari media dan juga para pihak yang berwenang yang sudah mengabari sejak kejadian tersebut. Dan baru-baru ini hashtag Tengmonida menjadi trending di Twitter. Banyak juga netizen yang meragukan kronologi jatuhnya artis asal Thailand tersebut. Netizen ramai menyoroti kejanggalan-kejanggalan atas kematian Pimo sendiri. Salah satunya meragukan pernyataan saksi yang menyatakan bahwa Pimo Nida pergi ke bagian belakang speedboat untuk buang air kecil. Padahal saat itu Pimo menggunakan bodysuit dan dinilai akan sangat menyulitkan untuk buang air kencing di tempat yang terbuka. Jadi kalian tahu kan bodysuit. Jadi kayak kalau memang dia kayak bisa pipis itu harus diselempangkan. Kalian tahu sendiri lah ya. Dan itulah dia kronologi tentang jatuhnya Pimo dari speedboat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Pasti saja, ketika ada suatu kejanggalan dalam sebuah kasus pembunuhan, kematian, atau kecelakaan, di situ kalau ada yang ganjal atau ada yang ini nggak benar, pasti para netizen dan juga banyak orang akan mulai melakukan sebuah teori konspirasi. Seperti yang kita tahu, kematian artis Thailand yang bernama Nida pacar Chavirapong atau Tengmonida menjadi perhatian publik. Diketahui jika Pimo ditemukan tak bernyawa di Sungai Chao Phraya pada Sabtu 26 Februari tahun 2022 setelah terjatuh dari speedboat. Kepergian Pimo pun disebut-sebut banyak memiliki kejanggalan yang tidak biasa. Beberapa teori konspirasi mengenai kematian misterius Pimo pun mulai bermunculan. Berikut deretan kejanggalan yang menjadi teori konspirasi penyebab Pimo meninggal dunia. Yang pertama adalah pergi bersama teman dan juga manajernya. Dari beberapa foto yang beredar, Pimo tampak seorang diri dengan raut wajah sedih di belakang speedboat. Banyak yang menilai bahwa sebelum meninggal, Pimo sempat bertengkar dengan teman-temannya. Yang kedua adalah kronologi kecelakaan Pimo Nida. Seperti yang diketahui, Pimo bersama kelima temannya melakukan perjalanan dari jembatan Krung Thon ke jembatan Rama 7 menggunakan speedboat. Menurut laporan, Pimo pergi ke belakang perahu karena ingin buang air kecil, namun malah terpeleset dan jatuh ke sungai. Yang ketiga adalah jenazah mengambang setelah 2 hari hilang. Setelah terjatuh pada hari Kamis 24 Februari di tahun 2022, Pimo ditemukan mengambang dalam keadaan tak bernyawa di Sungai Chao Phraya pada Sabtu 26 Februari 2022. Ini emang ada ganjil banget ya, jatuhnya kapan sampai ditemukannya kapan. Yang keempat adalah Pimo pandai berenang. Ibu Pimo merasa kepergian putrinya bukan karena tenggelam, sebab ia mengatakan jika Pimo merupakan seseorang yang pandai berenang. Nomor 5 adalah terdapat luka sayatan di jenazah Pimo. Berdasarkan foto yang beredar di bagian kaki Pimo Nida terdapat luka sayatan yang cukup dalam. Luka sayatan tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab kematian Pimo. Namun, luka tersebut belum dipastikan sebagai bukti kekerasan terhadap Pimo sebelum dirinya meninggal. Dan nomor 6 adalah pengemudi speedboat tak memiliki SIM. Pihak polisi setempat masih melakukan penyelidikan atas kematian Pimo. Namun, mereka mengatakan jika pengemudi speedboat tersebut tidak memiliki SIM yang sah. Sebenarnya masih ada banyak banget kejanggalan pada saat Pimo ini meninggal. Salah satunya adalah teman-temannya ini juga memiliki bekas luka cakaran atau luka ada yang bajunya sobek gitu. Ya mungkin mereka sedang ada melakukan pertikaian atau perkelahian sebelum Pimo ini tenggelam. Dan Yuki juga yakin banget, kalian juga pasti tahu ketika polisi menanyakan di mana tenggelamnya Pimo, mereka berlima ini menunjukkan arah yang berlawanan gitu. Jadi kayak nggak kompak bohongnya. Ada juga laporan bahwa HP Pimo ini kan dibawa sama manajernya pada saat Pimo tenggelam. Nah itu postingan Instagramnya juga berkurang.
Itulah dia profil dari Pimo, kronologi kematian Pimo, sampai dengan teori konspirasi yang menyelimuti kematian Pimo sendiri. Yuki pribadi dan teman-teman dari Yukita Horor, mungkin kita bisa berhenti sejenak untuk berdoa. Semoga arwah Pimo tenang di sana dan keluarganya diberikan ketabahan. Yang jelas, rest in peace, Pimo. Yuki juga menyarankan untuk kalian, jika kalian memiliki foto-foto meninggalnya Pimo, jangan disebarluaskan. Takutnya nanti akan ada kerabat-kerabat terdekatnya yang melihat dan jadi kayak ingat lagi siapa itu Pimo. Jadi alangkah baiknya kita ya sekedar cukup tahu. Kalau memang kalian mau simpan, silahkan di save, dan sekali lagi jangan disebarkan. Di sini Yuki tidak mau lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau request konten horor lainnya, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Sekali lagi, Yuki, thank you so much kalian udah mau merequestkan kasus terbaru ini. Semoga kalian selalu sehat. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.